Raditya Dika. Gua nggak pernah datang ke acara di mana penontonnya setua ini ya. Ini yang di depan kalian harus lihat tua-tua banget, buset. Acaranya namanya 54, bukan batas minimal umur ya Pak. Selamat malam semuanya. Selamat datang di show 54, stand up comedy show pertama dari Abdel Akhrian. Tepuk tangan semuanya. Tugas gue di sini cuma nge-host doang sebenarnya ya. Dan di sini ada 11. Jujur ya, ini gue dapat video ini tuh dari follower gue. Dia bilang, Bang Radit lo harus tahu anak lo diginiin. Gue repost di story gue kan, Tapi jujur gue agak trauma, karena kalau lihat kan mukanya kan, ya kan manusia setengah jenglot gini kan. Gue trauma gue ngeliat anak gue kayak ini kayak apa gue jual aja nih anak gitu karena nggak sama siapa yang ngisi kan. Begitu gue lihat posternya ada Panji Pragiwaksono, ya kan. Ini baru kejadian 1 hari yang lalu. Gue lagi kesel-keselnya sama si botak satu ini nih. Ya Pak, maaf ya Pak. Panji Pak. Balasan Panji Pragiwaksono terhadap anak saya yang umurnya 3 tahun dan 4 tahun tanpa dosa ini. Voice note terakhir dari Aca kan gini. Tolong, kamu tidak baik. Dengar kan katanya, tolong, kamu tidak baik di tengah emosi dia. Dia sopan kan. Balasan Panji ini. Aca ngirim 2004, Panji balas 2011. Gue nggak tahu lu siapa ya. Oke. Sabar. Sabar ya. Belum. Baru 12 detik. Waras. Cuman yang gue kesel adalah tipe-tipe penonton YouTube Indonesia. Karena kalau gue bikin, nih terakhir waktu itu gue bikin video tutorial stand up comedy. Gue mau ngajarin orang belajar stand up comedy. Tapi gak banyak yang nonton. Yang trending nomor 1 tahu gak apa? Cewek-cewek Bigo Live lagi joget 3 orang. Pertanyaan gue, kok bisa? Orang Indonesia lebih seneng dibikin nafsu daripada dibikin pintar. Terus gue nonton dan emang nafsuin. Dia bilang gitu. Semenjak saat itu website gue perbarui sistem keamanannya supaya gak bisa dihack lagi. Jadi gue benar-benar bikin CMS sendiri gitu. Nah ini haternya Yanglek bisa menjebol keamanan yang begitu rumit. Berarti kan si kampret ini niat. Kok ada orang yang seniat itu untuk membenci seseorang gitu. Dan seminggu full gue parnoan. Gue datang ngeliat kucing gue mencret. Banyak banget tuntutan untuk cowok di Indonesia. Pacaran misalnya, kita yang dituntut untuk bayarin. Sekali keluar malam minggu, makan 100.000. Kendaraan, transportasi 100.000. Nonton, entertainment 100.000. Paling enggak sekali keluar 300.000. Sebulan 1,2 juta. Dan gue udah ngecek. Di Kebun Binatang Ragunan, gaji pelatih beruang 1,2 juta rupiah. Ini berarti setiap kali kita ngajak kalian pacaran, ada 1 beruang kurang edukasi. Ini penting nih. Ini penting nih untuk kalian tahu nih. Kita macam. Ulang tahun apalagi, ini saran buat cowok-cowok. Kalau mau jadian sama cewek, pastikan ulang tahunnya udah lewat. Ini penting. Kalau enggak lo harus mikirin mau beliin apa. Dan dia akan kode-kode. Kode-kodenya tuh banget sih sebenarnya sih. Pertama-tama dia ngomong, teman aku waktu ulang tahun dibeliin iPhone. Oh gitu ya sayang, oh gitu. Kode-kodenya tuh ngeselin tuh kadang-kadang cuman yang, aduh sengaja disalah-salahin ngetiknya tuh gak lo. Yang ngeselin ini si kampret nih ya, yang cowok ini, cowok banci temennya cewek 6 biji ini ya. Pas setannya mau keluar, kan suka ada, kan Bang Joko kan di filmnya itu membangun ketegangan dengan sangat baik ya.
kameranya ngikutin segala macam. Dia udah teriak-teriak gitu. Siap, 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 siap. Ini apaan sih? Siap, 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 siap. Apa sih? Dia mengkomando teman, siap, 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 siap. Ini kayak mau naik halilintar sama lo. Siap, siap. Dan gue jadi tegang, gue juga pegangan sama dia. Iya. Aku bersamamu. Selamatkan aku dari film ini. Wahai banci yang baik. Dan gak cuma di film hantu yang serem. Bapak-bapak tuh makhluk yang paling gak asik di dalam toilet. Karena, ini rahasia dikit ya. Cowok kalau sudah berumur, itu deras air kencingnya itu tidak sederas pas muda. Jadi kalau bapak-bapak itu kalau kencing pasti harus dipelorotin lumayan jauh.